Puji nama Tuhan, saudara Jemaat GBD Efrata yang terkasih. Kalau hari ini kami boleh ada, kita boleh ada, tentu semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan, semua itu hanya karena cinta Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita saudara-saudara untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah doa 10 malam. Kita persiapkan hati yang terbaik, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua pertolongan-Mu. Kalau kami hari ini boleh ada, tentu semua itu hanya karena kasih cinta dan hanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan, biarkan apa yang kami naikkan boleh menjadi pujian yang baik, yang layak dan kudus di hadapan-Mu. Pujian yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dari ketulusan hati kami. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan berikan. Kami serahkan dan alaskan setiap doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan Roh Kudus hadir di sini, saudara-saudara, kita persiapkan hati yang terbaik. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Yes. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, ya Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu.
percaya Tuhan, Roh-Mu sedang bekerja, mengubahkan segalanya. Hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami Kau ubahkan, sebab Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, yes Jesus, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan, Kau layak untuk disembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Ini perkataan iman kami Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Ini perkataan iman kami Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, yes Jesus, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap
untuk semuanya yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami ada hingga hari ini itu semua hanya karena kasih-Mu. Bahkan kalau saat ini Tuhan kami masih bisa menerima nafas kehidupan, itu semua hanya kasih karunia-Mu dan itu semua hanya perkenanan-Mu saja Tuhan. Kami sudah naikkan pujian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami gak layak Tuhan. Kami tahu kami orang yang penuh dosa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan pujian yang berasal dari hati kami Tuhan. Biarkan boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Dupa yang boleh menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau belajar mengasihi-Mu dengan mentaati firman-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti apa yang mau Tuhan perkatakan, apa yang mau Tuhan sampaikan, sehingga itu semua Tuhan tertanam dalam hati kami. Bahkan Tuhan berikan pertolongan untuk bisa berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau ya Allahku, dan kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakan dan kuduskanlah kami, bahkan Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan, biarkan setiap apa yang diperkatakannya itulah berasal dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dan alaskan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seluruh jemaat Efrata yang sedang mendengar acara atau khotbah renungan dalam kita memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi gereja perdana pada waktu itu. Nah, malam hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak kepada saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 mulai sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Nah, inilah saudara yang dikasih Tuhan, khotbah perdana dari seorang yang bernama Petrus ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang mengalami sebuah titik balik dari kehidupan Petrus. Ya, ketika peristiwa penyaliban di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus, lari, ya, kembali lakukan hal yang sebagaimana yang dilakukan biasanya oleh Petrus sebelum dia mengenal Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini adalah sebuah titik balik dari kehidupan Petrus. Dan kita melihat dalam cerita ini, dalam catatan kebenaran firman Allah, di mana Petrus bangkit berdiri dengan teman-temannya yang lain, menyatakan sebuah kebenaran yang diambil dari kitab Yoel, yang dimana dinubuatkan bahwa pada hari-hari yang terakhir, di mana Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua manusia, dan yang dikasihi Tuhan, dan banyak manusia yang akan mengalami karunia-karunia yang luar biasa, manifestasi-manifestasi roh yang luar biasa. Dan terbukti itu terjadi pada kehidupan rasul-rasul pada waktu itu, ketika mereka berkumpul di atas loteng Yerusalem, sedang dalam berdoa mereka, seperti yang diminta oleh Yesus kepada murid-murid ini untuk tinggal di Yerusalem, menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karya Roh Kudus ini bukan terjadi ketika murid-murid, ya,
pada saat menanti kepenuhan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Karya Roh Kudus itu sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama, mulai dari Daud ya, sampai kepada Yesaya ya, mengakui karya-karya Roh Kudus. Ya, tapi peranan Roh Kudus ini secara nyata, secara luar biasa terjadi ketika di mana murid-murid berkumpul di atas loteng Yerusalem dan tiba-tiba terjadi tiupan angin yang keras. Dan ketika itulah Roh Kudus berkarya secara luar biasa, memenuhi kehidupan rasul-rasul pada waktu itu. Dan peristiwa itu, saudara yang dikasihi Tuhan, membuat orang-orang di seputar Yerusalem ya, kebingungan mereka melihat pengalaman rasul-rasul pada waktu itu dipenuhkan Roh Kudus ya, dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain sehingga menimbulkan perspektif yang negatif ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sekelompok orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan itu yang diungkapkan oleh Petrus ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika banyak orang ya mempertanyakan ya, meragukan peristiwa di mana murid-murid dipenuhkan Roh Kudus di loteng Yerusalem ya, Petrus menjelaskan secara gamblang kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi, bahwa peristiwa yang terjadi itu adalah penggenapan dari sebuah firman Allah kepada murid-murid. Dan ini penting bagi kita sebagai gereja Tuhan. Di akhir zaman, peran Roh Kudus yang kita butuhkan dalam kita menjalani kehidupan kita, mempertahankan iman, menjalankan misi gereja sebagai gereja Tuhan, bahwa kita punya tanggung jawab sebagai gereja. Dan itu yang diminta oleh Tuhan kepada murid-murid, kamu akan menjadi saksiku. Dan itu tanggung jawab gereja, menjadi berkat, berdampak positif bagi kehidupan banyak orang. Gereja perdana ada gereja yang inklusif, bukan gereja yang eksklusif. Gereja yang inklusif, yang terbuka terhadap kehadiran setiap orang yang percaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya. Menjadi anak Tuhan yang proaktif, menjadi anak Tuhan yang produktif, menjadi anak Tuhan yang dinamis. Karena ini kasih Tuhan. Dan itu yang terjadi pada kehidupan gereja mula-mula ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus. Mereka dengan berani menyampaikan kabar kebenaran, bersaksi tentang siapa Yesus, menyampaikan firman Allah kepada siapapun. Dan puji Tuhan, banyak orang yang diselamatkan pada waktu itu. Apa kuncinya? Mereka dengan berani menyampaikan firman Allah, sehingga banyak orang menjadi percaya. Dari kasih Tuhan, peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja perdana. Dan gereja perdana ada gereja yang disegani, gereja yang ditakuti. Ya, bukan karena mereka sangar, garang, bukan. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sangat dihormati oleh banyak orang. Disegani, ditakuti oleh banyak orang. Dan gereja perdana gereja yang memiliki daya tarik. Gereja yang memiliki magnet yang luar biasa. Ini penting bagi kita sebagai anak Tuhan. Dalam kita hidup di akhir zaman ini. Bahwa kita punya tanggung jawab. Gereja harus menjalankan misi, menjadi berkat, ya, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam bagi siapapun. Melalui pikiran kita, melalui tutur kata kita, perbuatan, sikap, tindakan kita kepada siapapun. Itu yang dibutuhkan orang hari-hari ini. Sebab di sekeliling kita banyak orang yang sedang dalam kelemahan, dalam keterpurukan moral. Dan itu yang dialami oleh rasul-rasul pada waktu itu. Banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang dipulihkan. Orang sedang dalam kelemahan moral, dipulihkan moral mereka. Dan ini tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang apatis, pesimis, pasif.
Kita harus menjadi anak Tuhan yang produktif, proaktif, dinamis. Kenapa? Ya karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi pada kehidupan Petrus dan teman-teman pada waktu itu. Sehingga mereka begitu leluasa menyampaikan firman Allah. Sekalipun ada resiko memang, betul. Ya, mereka ditolak, ya darah yang dikasih Tuhan. Mereka tidak diterima, itu yang terjadi. Ya, tapi mereka dengan luar biasa. Ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja pada waktu itu. Ya, turunnya Roh Kudus, lahirnya juga gereja pada waktu itu. Darah yang dikasih Tuhan. Dan ini yang dikatakan Petrus, camkanlah hai kamu sekalian orang-orang Yahudi, bahwa apa yang terjadi di loteng Yerusalem itu adalah pengalaman dipenuhkan Roh Kudus. Dan ini yang juga harus menjadi pengalaman kita hari ini. Nah, semoga Tuhan menolong dan menguatkan kita semua sebagai anak Tuhan, supaya kita ke depan ya menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apa itu? Menjadi berkat, menjadi saksi bagi siapapun, sehingga nama Yesus dipermuliakan di atas segala-galanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu, agar supaya ketika kami punya pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kami dengan Roh Kudus, biarlah Tuhan Roh-Mu itu menggerakkan kami sehingga kami menjadi anak Tuhan yang aktif, menjadi anak Tuhan yang produktif, menjadi anak Tuhan yang menjalankan tanggung jawab kami sebagai gereja. Tuh kami jadi terang, jadi saksi, jadi berkat melalui sikap, perbuatan, tindakan, tutur kata kami, sehingga kehidupan kami ini berdampak positif kepada siapapun, gak banyak orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, diberkati seluruh sidang jemaat di Efrata. Kiranya Tuhan menolong mereka semua, beri kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terlebih di tengah situasi pandemi seperti ini, kami percaya Roh Kudus mulai yang memampukan mereka, hingga mereka berdaya tahan menghadapi apapun, hingga kemenangan demi kemenangan mewarnai langkah-langkah hidup mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintahan, kota kami dan pemerintahannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.